Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan, Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini dilayangkan oleh Bapak Jerdi Stefan. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Pada kebaktian Minggu Pentakosta saat ini akan dilayankan perjamuan kudus. Mohon diperhatikan bahwa perjamuan kudus yang dilayankan dapat diikuti secara langsung dari tempat masing-masing melalui tayangan live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, dan sebagian anggota jemaat dan simpatisan ikut serta di dalam ruang ibadah GKI Peterongan. Bagi anggota jemaat maupun simpatisan yang mengikuti melalui tayangan live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, dimohon untuk menyiapkan roti dan anggur atau penggantinya secara mandiri. Bagi yang mengikuti di dalam ruang ibadah, dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mari nyatakan syukur kita melalui pengumpulan persembahan Thanksgiving Day. Persembahan Thanksgiving Day dapat diberikan melalui: pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera pada warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS yang juga tersedia di warta jemaat dan tayangan ibadah hari ini menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan Thanksgiving Day dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan TGD ketika saudara memberikan persembahan melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan Thanksgiving Day melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Bagi kamu rekan-rekan remaja yang saat ini bersekolah di jenjang SMP dan SMA, mari ikuti kebaktian remaja GKI Peterongan Semarang setiap hari Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat via Zoom Meeting, dan info lebih lanjut bisa hubungi 0895 4118 16242. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam acara Mental Clinic Mindfulness bersama Dr. Siswanto Magister Psikologi Sains Psikolog pada hari Rabu 26 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0821 1712 5211. Di dalam kebaktian Minggu Trinitas Minggu 30 Mei 2021 pukul 8 dan 17 waktu Indonesia Barat akan dilayankan Sakramen Baptisan Kudus Dewasa dan Pengakuan Percaya atau CD. Mohon dukungan doa bagi saudari-saudara yang akan menerima Sakramen Baptisan dan CD tersebut. Ibadah akan disiarkan secara langsung pukul 8 dan 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Tayangan ulang dapat diikuti kapan saja di sepanjang hari. Ibadah melalui siaran radio Iktus 96.5 FM dapat diikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Satu hal lagi yang perlu jemaat perhatikan, pada hari ini akan dilayankan perjamuan kudus. Pada bangku masing-masing jemaat sudah disediakan paket roti dan anggur yang akan kita pergunakan bersama nanti pada saat perjamuan kudus. Disediakan juga satu buah tusuk gigi jika jemaat mengalami kesulitan dalam membuka paket roti dan anggur tersebut. Nanti akan disediakan waktu khusus untuk kita bersama membuka paket roti dan anggur tersebut. Jika jemaat mengalami kesulitan atau memerlukan bantuan pada saat membuka paket roti dan anggur, nanti akan silahkan menghubungi majelis jemaat atau asyir terdekat. Setelah ibadah usai, mohon jemaat bersedia membawa keluar bekas atau bungkus roti dan anggur masing-masing dan dibuang di tempat sampah di luar ruang kebaktian. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan jemaat sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembuka kita. Saudara kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk, saudara. Ya saudara, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah onsite kita untuk yang sekian kalinya. Dan selamat pagi juga bagi para pemirsa yang mengikuti ibadah ini dari rumah secara live streaming. Dan meskipun saudara tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami di dalam gedung gereja ini, tetapi tidak akan mengurangi makna akan persekutuan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan juga dengan saudara-saudara seiman. Saudara, pada minggu hari ini bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta, di mana kita mengingat akan tercurahnya Roh Kudus sebagai satu janji Tuhan yang Tuhan Yesus pernah katakan pada waktu-waktu yang lampau. Dan ini adalah Roh Kudus dan Roh kebenaran yang merupakan tema yang akan kita bahas pada hari ini, saudara, dan bertepatan juga dengan Thanksgiving Day. Biarlah ini menjadi satu bagian di dalam ibadah kita yang sungguh-sungguh memberikan makna dan membangun akan spiritualitas kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun sebelum kita lebih jauh datang kepada Tuhan, mari kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, jikalau Engkau yang telah mengutus akan Roh Kudus-Mu sejak awal dalam kehidupan kami, dan di mana Roh itu terus hadir dan selalu mengingatkan kami akan kebenaran-kebenaran yang ada. Namun seringkali dalam kehidupan ini kami lebih tertarik pada kebenaran duniawi, kebenaran diri kami sendiri, dan kami lebih mengikuti akan segala apa yang menurut kami benar. Padahal semuanya itu membawa kami kepada satu jalan kesesatan. Oleh sebab itu ya Bapa, tolonglah kami. Dan biarlah ketika kami hadir di tempat ini dan bersama-sama mengingat akan peristiwa di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus, kami mengingat kembali akan janji-Mu yang Roh itu sendiri
memberikan satu kekuatan, kemampuan agar kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada, mengungkapkan akan kebenaran-kebenaran daripada Allah di dalam diri anak Sang Yesus Kristus. Ampunilah kami, dan biarlah di dalam belas kasihan-Mu sajalah kami menerima anugerah yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama menerima satu anugerah yang daripada Tuhan, terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-38 yang demikianlah. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Berkesan di dunia resah, umumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Saudara, mari kita akan berdoa bersama untuk firman yang akan kita baca dan renungkan bersama. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, satu sukacita besar yang ada di dalam diri kami ketika Engkau menyatakan akan janji-Mu dan mewujudkannya di dalam kehidupan kami, berupa Sang Penghibur yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan juga pergumulan kami. Dan biarlah kami boleh merenungkannya pada pagi hari ini. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami boleh menyadari akan kehadiran-Mu di kedalaman hati kami, pikiran kami, keseluruhan hidup kami.
sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari yang ada dengan kekuatan roh yang daripadamu, Roh Kudus, roh kebenaran yang selalu menghibur kami. Oleh karenanya, tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini, biarlah semuanya ini keluar dari satu kebenaran Allah sendiri, bukan sekedar pemikiran-pemikiran anak manusia. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. Dalam perikop ini, manusia menerima Yesus sebagai anak Allah melalui kesaksian manusia. Tetapi Yohanes mengingatkan bahwa di balik semua kesaksian terdapat kesaksian Allah yang berasal dari Roh yang adalah kebenaran. Beginilah firman Tuhan. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengkaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun
Saudara kekasih Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran. Akhir-akhir ini di dalam masyarakat kita, negara Indonesia, orang ribut ya dengan konflik Israel Palestina, Saudara. Padahal itu jauh di Timur Tengah sana dan sebetulnya tidak ada kaitannya dengan negara kita. Tetapi ya, orang merasa secara emosional mereka punya satu kedekatan ataupun ya apa yang mereka rasakan dengan saudara-saudara mereka di sana. Nah, Saudara, ini menarik ya, karena masing-masing kubu, baik yang membela Israel maupun yang membela Palestina, mereka secara emosional juga menyatakan akan sikapnya yang tentu berlebihan. Nah, padahal mereka sendiri mungkin belum mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Bahkan masing-masing kubu menganggap bahwa mereka ketika mendukung salah satu kubu ini, entah itu Israel ataupun Palestina, mereka merasa sebagai yang paling benar dengan berbagai macam argumen-argumen yang ada. Saudara, saya tidak tertarik untuk membahas Israel ataupun Palestina karena itu bukan ranah kita dan tidak menjadi bagian. Ya, kita hanya melihat dari sisi kemanusiaan suatu kebenaran-kebenaran yang ada. Tetapi saya tertarik dengan masalah kebenaran-kebenaran yang dilontarkan ini. Ya, terlepas dari mana yang benar atau mana yang salah begitu. Namun pasti ada satu kebenaran yang di atas semuanya itu, di mana orang melihat dari sisi kemanusiaan lah. Nah, dari situ mungkin kita bisa melihat. Tetapi kalau kita melihat dari sisi agama, padahal konflik di sana bukanlah konflik agama, Saudara. Dan beberapa materi mengenai hal itu sudah seringkali ditunjukkan entah lewat YouTube, entah lewat seminar, entah lewat apapun. Nah, Saudara, dan berbicara tentang kebenaran, pada kenyataannya kita menjumpai, Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada satu kebenaran yang sejati. Kebenaran itu rupa-rupanya menjadi begitu beragam dan menjadi begitu relatif. Bahkan ketika kebenaran itu diklaim sebagai kebenaran pribadi atau kelompok, pada akhirnya akan menimbulkan satu persoalan di tengah-tengah masyarakat yang ada, di tengah-tengah satu relasi, satu hubungan pribadi lepas pribadi. Contohlah ketika seseorang menganggap bahwa keyakinannya yang paling benar, maka ini akan berdampak pada apa? Bagaimana cara pandang dia pada dirinya sendiri, ya, dan bagaimana juga cara pandang dia terhadap orang lain. Dan disinilah yang menjadi satu persoalan. Ketika dia merasa paling benar, maka orang di luar daripada dirinya tidak benar, begitu. Nah, ini menjadi hal-hal yang pada akhirnya relasi itu ada sekat-sekat dan membuat manusia tidak bisa membangun satu relasi dengan baik. Dan kali ini kita akan mencoba melihat kebenaran pada diri Allah dan kebenaran pada diri Roh Kudus. Nah, namun sebelumnya kita akan melihat beberapa macam kebenaran yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, Saudara. Yang pertama itu kebenaran menurut perseorangan atau pribadi. Lalu yang kedua kebenaran menurut kelompok atau golongan.
Dan yang ketiga, kebenaran menurut masyarakat. Serta yang keempat itu adalah kebenaran menurut Allah, dan ini adalah kebenaran sejati, saudara. Nah, kita bisa melihat akan kebenaran secara pribadi ini, saudara. Ya, kebenaran pribadi tentu semuanya ini dilihat dalam satu cara pandang menurut diri sendiri. Dan seringkali kebenaran pribadi ini adalah mereka yang mengikuti paham relativisme, saudara. Segala sesuatu itu relatif. Dan ada satu perubahan sikap yang terjadi di mana seseorang begitu menekankan kebenaran yang bergantung kepada penilaian dan selera masing-masing. Jadi ketika secara pribadi ini menganggap sesuatu itu benar, ya itu adalah kebenaran dari bagaimana dia menilai dan dari sisi mana dia melihat akan kebenaran itu. Oleh sebab itu masing-masing orang tentu mempunyai kebenaran sendiri. Nah, sehingga pada akhirnya disinilah menjadi relatif karena apa? Tidak ada kebenaran mutlak. Karena masing-masing orang punya kebenaran sendiri. Ya. Nah, saudara, kebenaran pribadi, kebenaran diri sendiri ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan ini semuanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, latar belakang, ya, pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya. Sehingga muncul satu konsep tersendiri di dalam pemikiran-pemikiran dan pandangannya. Dan yang kedua, kebenaran kelompok, saudara. Nah, kebenaran kelompok ini tentu punya satu kebenaran tersendiri, tetapi tentu kita tahu bahwa kebenaran ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan kelompok itu sendiri dalam mencapai akan satu tujuannya. Ya, kita lihatlah ketika satu kelompok punya tujuan dan mereka punya keinginan-keinginan, maka mereka membangun sebuah kebenaran-kebenaran itu dalam kelompok mereka, dan itu dibangun dengan baik supaya apa? Supaya orang mungkin bisa melihatnya sebagai satu kebenaran. Dan ini kalau kita lihat pada zaman Yesus terjadi pada diri orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana ya menurut mereka, golongan mereka lah yang paling benar. Begitu loh. Itu kebenaran kelompok, saudara. Sedangkan kita lihat kebenaran menurut masyarakat. Biasanya kebenaran ini begitu dekat dengan Tuhan, karena suara masyarakat luas bisa jadi adalah suara Tuhan. Seringkali kan slogannya begitu. Suara Tuhan adalah suara masyarakat. Karena apa? Karena sebagian besar itu ya melihat akan kebenaran-kebenaran dan punya pandangan yang sama tentang kebenaran itu sendiri. Nah, saudara, kita juga bisa melihat ketika Yesus diadili, semua masyarakat mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Nah, di sini kita bisa melihat juga, meskipun orang mengatakan suara masyarakat adalah suara Tuhan, namun nyatanya juga hal itu bisa salah, begitu ya. Dan seringkali suara masyarakat itu dikatakan sebagai kebenaran moral. Demi moral, ya, lebih baik satu orang mati daripada banyak orang yang mati. Itu yang terjadi. Kebenaran masyarakat. Nah, yang terakhir yang bisa kita lihat adalah sekarang kebenaran Allah. Kebenaran yang sejati. Ini adalah kebenaran yang hakikat dan maknanya berada pada diri Allah sendiri, yang adalah benar. Dan kebenaran itu sendiri ada pada apa? Firman Tuhan yang adalah firman Allah yang merupakan kebenaran-kebenaran. Dan firman itu adalah kasih, rahmat, dan penuh dengan pengampunan.
Nah saudara, apabila ada penafsiran dan pemahaman atas kebenaran Allah, tetapi dalam penerapan kebenaran Allah mendatangkan permusuhan, kekerasan, kejahatan, penghancuran, maka sesungguhnya kebenaran yang dijalankan masih jauh dari kebenaran Allah. Saya katakan sekali lagi, jikalau ada yang menggunakan penafsiran ayat-ayat firman Tuhan dan diklaim sebagai satu kebenaran, tetapi di dalam pelaksanaannya, di dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, mendatangkan permusuhan, mendatangkan kekerasan, kekejaman, penghancuran, keterpecah belahan, saya katakan bahwa kebenaran itu masih jauh dari Allah. Karena apa? Pasti kebenaran Allah tidak menginginkan adanya penghancuran di dalam kehidupan ini. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana ketika kita melihat kebenaran daripada Allah itu, semuanya itu juga ada di dalam jati diri dan kepribadian Allah yang merupakan satu kebenaran yang sejati. Ketika penyangkalan terhadap kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan prakteknya yang jauh daripada Allah, maka kita juga telah menyangkal akan Allah itu sendiri. Nah, maka saudara perhatikan di dalam Injil, di dalam surat 1 Yohanes ini kemudian Allah di dalam Roh itu memberikan kesaksian dengan benar bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan kesaksiannya itu adalah bahwa dia anak Allah yang dengan air dan dengan darah ya menunjuk kepada baptisan Yesus pada awal di mana Yesus berkarya. Dan setelah baptisan itu ada roh yang turun dari langit dan ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, saudara. Nah, saudara perhatikan dalam kesaksian ini kita bisa melihat bahwa Allah bersaksi tentang diri Yesus yang adalah anak Allah, dan bagaimana roh itu bersaksi juga tentang keberadaan daripada Yesus Kristus itu. Saudara perhatikan di sini bahwa di situ ada Roh Kudus. Ya, itu berarti bahwa keberadaan daripada Allah sendiri tidak terlepas dari bagaimana roh itu ada di dalam dirinya. Dan bagaimana kita juga bisa melihat di dalam suara yang dari langit itu adalah suara Allah. Dan itulah yang meneguhkan keberadaan daripada Sang Anak Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang dijanjikan. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberi kepada kita hidup yang kekal dan membawa kita kepada Allah. Nah, oleh sebab itu dengan kesaksian ini saudara, maka tidak ada kesaksian lain yang dapat melampaui kebenaran daripada kesaksian Allah dalam roh. Karena itu puncak dari kesaksian terhadap Sang Anak ini. Puncak yang memberikan kesaksian siapakah Yesus itu sendiri. Nah, kesaksian Allah lebih besar. Ini adalah satu kebenaran, otoritas tertinggi yang tidak terbantahkan. Karena apa? Allah tidak bisa berbohong. Dia telah memberikan satu jaminan yang cukup kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah anak yang diutus untuk menyelamatkan manusia di dunia ini dan juga menyelamatkan dunia. Jadi sebetulnya apa yang disaksikan oleh roh itu adalah kesaksian daripada Allah sendiri, dan itu adalah kebenaran Allah sendiri, dan itu adalah otoritas tertinggi daripada Allah sendiri.
Nah saudara, kesaksian Allah dalam pribadi Roh Kudus ini sendiri bukan sekedar kesaksian biasa. Mungkin kita sudah berulang kali mendengarkannya bahwa Yesus adalah Sang Anak Allah, Juru Selamat, dan itu mungkin menjadi sebuah pemberitaan saat firman ataupun saat cerita-cerita di sekolah minggu atau saat katekisasi di dalam pengajaran. Tetapi sebetulnya kalau kita mau merenungkannya lebih jauh, bahwa kesaksian Allah ini bukan sekedar kesaksian biasa, tetapi dia adalah kesaksian yang sungguh-sungguh luar biasa, yang dinyatakan sebagai satu anugerah bagi setiap orang percaya, di mana mereka bisa menerimanya, dan tidak ada sesuatu hal yang di dalam pernyataan-pernyataan Allah itu sebagai kebohongan. Tidak, ini kebenaran mutlak, kebenaran tertinggi yang daripada Tuhan. Silakan manusia mau menerima ataupun tidak, yang jelas bahwa ini adalah hal yang Allah berikan bagi manusia dan bagi dunia. Oleh sebab itu untuk apa lagi kita meragukannya? Tetapi ya pada kenyataannya masih banyak orang yang meragukan akan kebenaran-kebenaran ini. Bagi saudara dan saya yang menerima kesaksian ini, ya, kita tentunya tidak hanya mendengarkan dan menerimanya begitu saja. Ada implikasi ketika kita sudah menerima akan Yesus Kristus, Sang Anak, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Ya, kita tidak menerimanya begitu saja, tetapi ada hal di dalam kehidupan kita. Saya berikan 2 hal saja implikasinya bagi hidup kita. Ya, yang pertama, kesaksian dan karya dari Roh Kudus itu, bahwa pada saat kita percaya, ya, maka pada saat itu juga sebetulnya kita mendapatkan hidup yang kekal. Iya kan? Saya percaya Yesus adalah Sang Anak Allah. Saya percaya bahwa Dia adalah Sang Mesias yang menyelamatkan. Dan pengakuan itu ketika kita lakukan dan laksanakan, maka pada saat itulah kita memiliki keselamatan. Bukan keselamatan esok, di mana nanti kita mati, tetapi keselamatan yang sudah mulai kita nikmati pada hari ini, di mana penyelamatan Allah dalam darah anaknya telah membebaskan kita dari keterikatan dunia. Ya, kita disertai, kemudian kita juga dikuatkan, kita dipelihara dari waktu ke waktu. Itu keselamatan yang kita rasakan di dalam dunia. Hari ini saudara dan saya bisa berkumpul di tempat ini adalah pemeliharaan Allah. Saudara dilindungi dan diselamatkan dari berbagai macam hal, sehingga kita bisa berada di dalam gedung gereja ini, kita bisa bersekutu. Mereka yang melihat live streaming juga bisa menikmatinya dengan tubuh yang sehat, keadaan yang segar. Inilah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal kita tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupan kita beberapa detik ke depan, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, pada saat kita percaya kepada Allah dan menerima keselamatan kepada Allah, lalu apa yang terjadi? Apakah kita cuma ya terima kasih? Harusnya ini memberikan kepada kita rasa ungkapan syukur di dalam hidup kita hari lepas hari. Rasa syukur itu kita ungkapkan di dalam perilaku kita, tindakan-tindakan kita, bagaimana kita bisa bersikap tulus. Punya sikap yang juga ketika menghadapi hidup ini dan berhadapan dengan banyak orang, kita juga mau untuk berkorban sama seperti Allah yang sudah mengorbankan dirinya kepada kita.
Jadi kalau kita menerima kesaksian Dia adalah anak Allah, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan, marilah kita membangun keselamatan ini bagi dunia. Itu saudara. Inilah yang pada akhirnya membawa kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Ya, ketika menerima Yesus Kristus adalah Sang Anak, Sang Juru Selamat. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita selalu memikirkan orang lain, memikirkan dunia, memikirkan sesama. Karena apa? Kita menerima kesaksian Dia menyelamatkan kita, juga harus membangun keselamatan, damai sejahtera itu di dalam kehidupan ini. Jadi kalau orang menerima Roh Kudus, begitu kan, yang kemudian merasa dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi implikasi di dalam kehidupannya pada tiap-tiap hari itu tidak berdampak. Ya menurut saya dia bukan orang yang percaya, yang menerima kesaksian akan Sang Anak itu sendiri. Dan bagaimana sikap dan rasa syukur? Hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta. Itu berarti dalam Perjanjian Lama inilah hari di mana kita bersyukur, menyatakan syukur kita. Nah, bertepatan dengan itu juga, ya marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita di Thanksgiving Day ini demi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara tahu bahwa apa yang dibutuhkan oleh gereja kita ini masih banyak yang harus diselesaikan. Ya, oleh sebab itu ya marilah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang luar biasa, marilah kita bangun itu. Itu yang pertama saudara, implikasi kesaksian karya Roh Kudus ketika kita sudah diselamatkan, menerima Yesus Kristus. Yang kedua saudara, kesaksian dan karya daripada Roh Kudus, di mana kemudian pada saat kita menerima kesaksian itu, pada saat itulah kita dibaptis. Ketika kita dibaptis saudara, Yesus yang adalah anak Allah, tentu kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi status kita, predikat kita sekarang adalah anak-anak Allah kalau kita menerima kesaksian itu. Nah, itu berarti saudara telah dimeteraikan untuk hidup di dalam Allah, hidup di dalam kebenaran Allah dan menjadi bagian daripada Allah, karena Allah itu sendiri adalah sebuah kebenaran. Kesaksiannya adalah kebenaran yang tertinggi. Nah, oleh sebab itu saudara, hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi hidup kita ini membawa misi dari Allah untuk menyatakan karya-karya Allah di dalam dunia, karya damai sejahtera, karya kebenaran. Nah, oleh karena itu saudara, jikalau hidup kita hanya menjual dan menggadaikan akan iman kita, melacurkan akan komitmen kita dan perkataan kita yang tidak konsisten, maka sesungguhnya kita tidak lagi berada di bawah Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Kita berada pada apa? Ya, roh dunia, roh diri kita sendiri. Orang Kristen yang diandalkan itu apanya sih? Integritasnya saudara. Sehingga ia bisa dipandang dan apa? Ya dihargai oleh orang lain. Tetapi ketika integritas itu sendiri sudah hilang, bagaimana orang bisa menghargai orang itu? Oleh sebab itu bila Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya, tandanya bukan bahasa roh, tandanya bukan nubuat-nubuatan. Akan tetapi tandanya adalah integritas sikap hidup kita yang benar, yang membawa keselamatan bagi dunia. Makanya saudara, peterongan ini membangun nilai-nilai sebagai predikat anak Allah. Ya, kita punya core value yang selama beberapa tahun ini kita bangun dalam kerangka membentuk integritas sebagai anak-anak Allah. Core value itu adalah spiritualitas, love, integritas, dan kompetensi.
Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada kita bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Itu maknanya. Jadi kalau saudara sudah dibaptiskan, sudah mengaku percaya, berstatus sebagai anak Allah, tetapi tidak berintegritas, lalu apa yang bisa diandalkan dari kita? Negara kita ini sedang membangun, negara kita ini sedang membutuhkan orang-orang yang berintegritas agar hidup dan masa depan negara ini bisa terselamatkan. Tetapi kalau semuanya itu hanya melihat pada diri sendiri, kepentingan diri sendiri, makanya saudara, kebenaran itu biarlah kita pandang pada kebenaran Allah, kebenaran yang sejati, yaitu Roh Kudus. Bukan pada pribadi, kelompok, golongan, atau masyarakat sekalipun. Dan biarlah ini akan membangun diri kita dan gereja juga dapat dipandang di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita berkumpul untuk mengingat peristiwa Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah. Dalam Perjanjian Lama, Pentakosta merupakan hari raya panen atau hari raya menuai. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, bertepatan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Para murid kemudian berkata-kata dalam bahasa-bahasa bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Hari itu, kira-kira 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis. Hari itu, gereja lahir. Benih kerajaan Allah yang selama ini ditabur oleh Tuhan Yesus Kristus kini menghasilkan buah-buah yang siap dituai oleh para murid. Dan jemaat perdana yang terbentuk pun terus menghasilkan buah-buah yang baik. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kini, kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur tahunan kita, atau persembahan Thanksgiving Day, menyatakan syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun, yang melimpahkan berkat-Nya bagi kita, yang memampukan kita untuk terus menghasilkan buah-buah baik di tengah kehidupan kita.
Persembahan Thanksgiving Day dapat diberikan melalui: pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS yang juga tersedia di warta jemaat dan tayangan ibadah hari ini dengan menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan Thanksgiving Day dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Thanksgiving Day atau persembahan TGD ketika saudara memberikan persembahan melalui transfer rekening. Dan apabila saudara memberikan persembahan Thanksgiving Day melalui transfer ATM ataupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Dan saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan kita dan sehubungan dengan protokol kesehatan yang ada, saya tidak bisa memberikan selamat kepada saudara di depan pintu gereja, namun saya memberikan salam saja. Semoga hari ini saudara dapat menikmati hari peristirahatan yang Tuhan berikan sambil mengingat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diutus ke dalam dunia untuk mewarnai akan kehidupan dunia ini dengan kebenaran yang daripada Allah. Dan marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan satu komitmen semangat yang daripada Tuhan, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.